Mutasi adalah perubahan pada materi genetik suatu makhluk yang terjadi secara tiba-tiba acak dan merupakan dasar bagi sumber keanekaragaman sifat pada organisme hidup yang bersifat dapat diwariskan atau heritable. Penyebab mutasi. Penyebab mutasi disebut dengan mutagen atau agen mutasi. Kebanyakan mutagen adalah bahan fisika, kimia, atau biologi yang memiliki daya tembus yang kuat sehingga mencapai bahan genetis dalam inti sel. Contohnya, zat radioaktif, zat kimia yang keras, dan virus. Ada bahan-bahan yang menyebabkan terjadinya mutasi atau mutagen, dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu mutagen bahan kimia. Contohnya yaitu kolkisin dan zat digitonin. Kolkisin adalah zat yang dapat menghalangi terbentuknya benang-benang spindel pada proses anafase dan dapat menghambat pembelahan sel pada anafase. Nah, mutagen-mutagen kimia ini dapat dipilih menjadi 3 kelompok, yaitu analog basa, agen pengubah basa, dan agen penyala. Kemudian, yang kedua yaitu mutagen bahan fisika. Contohnya, sinar ultraviolet, sinar radioaktif, dan sinar gamma. Sinar ultraviolet dapat menyebabkan kanker kulit. Kemudian penyebabnya dalam lingkungan yang bersifat fisik adalah radiasi dan suhu. Nah, radiasi sebagai penyebab mutasi dibedakan menjadi radiasi pengion dan radiasi bukan pengion. Radiasi pengion adalah radiasi yang berenergi rendah, contohnya yaitu radiasi sinar X, sinar gamma, dan radiasi sinar kosmik. Kalau radiasi bukan pengion, contohnya yaitu radiasi sinar UV. Nah, yang terakhir yaitu mutagen bahan biologi. Secara biologi, virus dan bakteri diperkirakan dapat menyebabkan terjadinya mutasi. Bagian virus yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi adalah DNA-nya. Mutasi berdasarkan tempat terjadinya. Yang pertama adalah mutasi somatik. Mutasi somatik ini adalah mutasi yang terjadi pada sel-sel somatik. Mutasi somatik dapat diturunkan dan dapat pula tidak diturunkan, dan dapat dialami oleh embrio dan orang dewasa. Mutasi somatik ini pada embrio dapat menyebabkan cacat lahir, sementara pada orang dewasa cenderung menyebabkan kanker. Yang kedua adalah mutasi gametis. Adalah mutasi yang terjadi sel germinal atau gonad dan terjadi pada makhluk hidup yang bersel banyak. Karena mutasi ini terjadi di sel gamet, maka akan diwariskan ke keturunannya. Bila dilihat dari jenis kromosomnya, mutasi gametis ini terbagi menjadi 2, yakni mutasi autosomal atau mutasi sel kelamin terjadi pada kromosom autosom, dominan, dan resesif. Dan yang kedua yaitu mutasi tertaut kelamin, tertautnya gen dalam kromosom kelamin. Selain mutasi berdasarkan tempat terjadinya, ada juga mutasi berdasarkan tingkatannya. Yang pertama itu ada mutasi gen. Mutasi gen bisa juga disebut dengan mutasi titik atau point mutation. Mutasi ini terjadi di dalam gen. Yang kedua ada mutasi kromosom. Mutasi kromosom merupakan mutasi yang terjadi di dalam kromosom. Selanjutnya saya akan membahas mutasi berdasarkan sumbernya. Mutasi dapat terjadi secara alami atau yang dikenal dengan spontaneous mutation, dan dapat juga terjadi secara buatan melalui induksi dikenal sebagai induced mutation. Keduanya dapat menimbulkan variasi genetik atau keanekaragaman sifat untuk dijadikan dasar seleksi organisme, baik seleksi secara alami melalui evolusi maupun seleksi secara buatan melalui pemuliaan. Mutasi alam adalah mutasi yang dapat terjadi dengan sendirinya. Mutasi alam terjadi secara lambat, sangat jarang, umumnya pada gen resesif dan merugikan pada mutan itu sendiri dan keturunannya. Adapun faktor penyebabnya adalah bantuan radioaktif di alam, radiasi sinar kosmis, atau sinar ultraviolet. Mutasi buatan atau yang dikenal mutasi induksi. Mutasi buatan adalah mutasi yang disengaja oleh manusia. Mutasi ini dilakukan untuk memenuhi berbagai kehidupan manusia, seperti kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, dan obat-obatan. Hal ini dilakukan sebagai ketidakpuasan manusia terhadap mutasi alam yang terjadi secara lambat dan sangat jarang terjadinya. Kegiatan mutasi buatan juga merupakan
awal lahirnya rekayasa genetika dalam bioteknologi. Mutasi buatan dapat dengan menggunakan radiasi sinar X, penyisipan DNA, atau yang lainnya. Pengaruh mutasi ada dua, yaitu menguntungkan dan merugikan. Yang menguntungkan, mutasi ini terjadi dan membuat organisme mengalami perubahan adaptif. Contohnya adalah mutasi pada gen CETP yang menyebabkan produksi kolesterol dalam tubuh menjadi rendah, sehingga individu terhindar daripada masalah pembuluh darah dan penyakit jantung, meskipun mengkonsumsi kolesterol dalam jumlah besar. Kemudian ada yang merugikan. Mutasi ini terjadi dan membuat organisme mengalami perubahan menjadi tidak adaptif. Contohnya, yakni mutasi genetik pada belalang yang justru malah mengubah warnanya menjadi merah muda sehingga mudah dimangsa oleh predatornya.